Majelis Jemaat GKI Kranggan mengucapkan selamat berbakti kepada saudara-saudara sekalian yang sekarang beribadah di mana saja. Bagi yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di sini dan apabila memerlukan pelayanan atau informasi, dapat menghubungi Majelis Jemaat setelah kebaktian atau tata usaha di kantor sekretariat gereja. Pemilihan penatua. Dalam rangka pemilihan calon penatua, diinformasikan pengisian form pemilihan dapat dilakukan mulai tanggal 3 sampai 24 Oktober 2021. Jemaat dipersilahkan mengisi formulir yang ada di para pengurus wilayah masing-masing atau via Google Form. QR Code dan link ada di flyer. Berikut tayangan sosialisasi cara pengisian form pemilihan calon penatua.
Berikut warta lisan hari ini. Pada kebaktian hari ini, Minggu 10 Oktober 2021, dilayani oleh Pendeta Iman Sugio Ibrahim dengan tema Keluarga yang Hidup dalam Pemulihan. Umat Allah yang terkasih, marilah kita mengarahkan hati menikmati perjumpaan dengan Allah dalam ibadah minggu ini. Bersama keluarga kami datang ke altar-Mu. Hari ini Allah mau kita memahami kehendak-Nya. Allah menghendaki pemulihan bagi setiap keluarga. Bukalah gapura indah, agar kami bersama keluarga masuk ke dalam rumah-Mu dan menikmati berkat pemulihan. Bukalah gapura indah, aku masuk rumah-Mu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajah-Mu dalam cahaya mulia. Kepadamu aku datang, oh Tuhanku, datanglah di tempat Engkau berada, sorga pun di situlah. Masuk dalam hatiku, jadikanlah rumah-Mu. Saat aku menghadap-Mu, sucikanlah diriku, agar doa dan nyanyian berkenan kepadamu. Angkat roh dan jiwaku sampai ke
Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Damai Kristus beserta saudara. Allah menginginkan kita bersamanya saat kita memasuki keabadian. Ia dalam kasih-Nya yang besar menganugerahkan itu pada kita. Ia pun bekerja dalam pemulihan keluarga-keluarga yang mengasihi Dia dan mau hidup dalam kekudusan. Jika saat ini kita dan keluarga masih terlibat dalam berbagai kenikmatan dunia, bahkan melakukan kejahatan dalam kecintaan kita pada hal-hal dunia, marilah kita memohon pengampunan-Nya. Dengan kerendahan hati kita datang kepada-Nya. Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur boleh menikmati banyak hal dalam hidup yang kami jalani. Tapi kadangkala kami lupa bahwa apa yang kami nikmati hanya karena anugerah-Mu semata. Kami menganggap uang, jabatan, dan kedudukanlah yang memberikan kebahagiaan, sehingga kami lupa bersyukur kepada-Mu. Kami terikat dengan hal-hal duniawi. Ampuni kami Tuhan, pulihkanlah kami Tuhan dan keluarga kami, sehingga mengasihi Allah lebih dari apapun. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana Kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan-Nya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambut-Mu dan memandang-Mu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabda-Mu dan taat akan firman yang Kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Allah yang setia dan mengasihi kita dan telah mengampuni dosa kita, memberikan berita anugerah yang terdapat dalam Yeremia 33 ayat 7-8. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel
dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kita yang telah dipulihkan, biarlah menjadi semakin serupa dengan Yesus, memberikan seluruh hidup kita, dan kita pun menjadi milik-Nya. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku. Makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Allah. Kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus-Nya, supaya kita dimampukan bukan hanya untuk memahami, tetapi kita dimampukan juga untuk melakukan firman Tuhan itu dalam hidup keseharian kita. Kita berdoa. Bapa, kerinduan kami adalah semakin hari kami dapat semakin serupa dengan Kristus. Allah yang telah mencontohkan, memberikan suri teladan kasih yang begitu besar di tengah-tengah kehidupannya. Maka demikian jugalah kami rindu dapat menapaki kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, firman-Mu yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan, biarlah itu juga yang mengingatkan kami, dan yang juga senantiasa kami jadikan sebagai pedoman, sebagai suluh langkah kaki kami dalam menapaki hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami ini. Biarlah kiranya Tuhan yang hadir juga saat ini, Tuhan menolong kami, supaya kami dapat membukakan pintu hati kami, menyambut firman Tuhan itu dengan baik, sehingga firman itu boleh masuk ke dalam setiap hati kami, bertumbuh di dalamnya, dan boleh menghasilkan buah-buah yang nyata, yang nampak di dalam hidup keseharian kami, baik dalam kehidupan pribadi, juga dalam kehidupan keluarga dan bergereja kami, bahkan juga di dalam masyarakat kami. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama yang diambil dari Amos 5 ayat 6-7 dilanjutkan dengan ayat 10 sampai 15. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Ayat 10-15. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan memberi pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam, akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan, Allah semesta alam, akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Kau kembalikan manusia pada debu dan berkata, kembalilah hai manusia. 1000 tahun di matamu bagaikan sehari, seperti giliran jaga waktu malam. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Kau hanyutkan manusia semuanya, manusia semuanya bagai mimpi, bagai rumput yang bertumbuh di pagi berkembang, pada waktu petang jadi lisat dan layu. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan,
diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Kembalilah Tuhan sayangi hamba-Mu, kenyangkanlah dengan kasih setia-Nya, supaya kami bersorak dan bersukacita, seimbang dengan hari Kau tindas kami. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Biarlah kelihatan perbuatan-Mu pada hamba-Mu serta anak-anak-Nya. Kiranya kemurahan-Mu di atas kami, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Bacaan kedua, Ibrani 4 ayat 12 sampai 16. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai iman agung besar, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang dengan pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan saudara, pembacaan Injil dalam ibadah hari Minggu ini kita akan membacanya dari Injil Markus. Markus pasalnya yang ke-10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-31. Markus 10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-31 mengatakan demikian. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia. Dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku."
Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa. Lalu ia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi. Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudara-saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya serta memelihara dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sudah mungkin kita masih ingat moto yang dipegang oleh kaum hedonis. Atau jangan-jangan kita bukan cuma ingat tetapi kita juga menghidupi moto tersebut. Moto tersebut mengatakan katanya masa anak-anak bahagia, masa muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Siapa orangnya yang tidak mengidamkan akan hal-hal tersebut? Rasa-rasanya semua orang mencari bukan cuma kesenangan di dalam dunia, bukan cuma harta, kekayaan, materi yang berlimpah. Tetapi ada sesuatu yang lain yang lebih jauh yang juga dicari. Melampaui semuanya itu. Orang bukan hanya ingin mengalami kehidupan yang menyenangkan, yang nyaman, yang damai di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tetapi juga berbicara kehidupan berikutnya. Kehidupan setelah kematian. Kalau bisa bukan hanya enak di zaman sekarang. Tetapi juga nanti dalam kehidupan akhirat nanti pun. Kita menikmati kebahagiaan dan keselamatan di sana. Terus mungkin inilah yang melatar belakangi seorang yang datang kepada Yesus. Yang menjadi pemberitaan di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 tadi. Biasanya orang-orang yang datang menghampiri Yesus bahkan dalam sikap bertelut. Ada dalam kata mungkin bertelut, berlutut atau tersungkur di hadapan Yesus. Mereka mengajukan suatu permohonan dan biasanya orang-orang yang seperti itu
yang datang bertelut kepada Yesus dan minta sesuatu, umumnya dalam keadaan yang sulit. Orang-orang yang sedang sakit. Mereka dari berbagai macam tempat datang kepada Yesus ketika mereka tahu Yesus ada di suatu tempat. Dan mereka berlutut di hadapan Yesus dan memintakan sesuatu. Suatu kesembuhan bagi dirinya. Atau kalaupun yang datang bertelut itu bukan orang yang sakit tersebut. Bukan orang yang bersangkutan. Tapi bisa jadi orang yang datang bertelut meminta permohonan kepada Yesus itu. Mengajukan permohonan kepada Yesus itu untuk kesembuhan saudaranya yang sedang sakit. Atau keluarganya, kerabatnya. Lalu kita lihat saudara di dalam bacaan kita tadi. Si orang muda yang datang kepada Yesus. Apa yang dia derita? Sakit apa yang dia derita? Dan apa yang dia minta? Tentu saudara kalau bicara tentang kekayaan. Dari bacaan kita tadi kita bisa melihat orang ini tidak kurang-kurang kaya. Hartanya banyak. Tetapi yang menjadi pertanyaan dia dan permohonan dia kepada Yesus adalah bagaimana ia bisa mendapatkan hidup yang kekal. Oleh karena itu ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia berlutut di hadapan Yesus, dia bertelut di hadapan Yesus, dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara, jadi yang dimintakan oleh dia, si orang yang datang kepada Yesus, orang yang kaya, punya materi demikian banyak, dia tidak hanya ingin menjalani hidup di dunia ini dalam kelimpahannya seperti itu, kedamaian, keselamatan. Tetapi dia berpikir lebih jauh lagi, kehidupan yang nanti, yang dibahasakan di dalam Injil Markus ini, hidup yang kekal. Namun saudara kalau kita mencoba membaca secara teliti dan secara kritis, teks Injil Markus ini, nampaknya kita harus sedikit mengkoreksi kata hidup yang kekal atau hidup kekal ini. Karena yang dimaksudkan oleh Markus itu bukanlah hidup kekal, tetapi hidup abadi. Yang dikatakan oleh si orang yang datang bertelut kepada Yesus bicara dan mengajukan satu pertanyaan kepada Yesus bagaimana caranya mendapatkan hidup yang kekal. Dalam teks aslinya itu ditulis dalam kata aionios, bukan aidios. Dan saudara kita perlu membedakan antara aionios dan aidios. Aidios biasanya di dalam Alkitab kita diterjemahkan dengan kekal. Dan kata kekal itu artinya tidak berawal, tidak berakhir. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Jadi akan selalu ada sepanjang zaman, bahkan dari dulunya ada dan sampai kapanpun akan ada. Aidios atau kekal itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Dan yang masuk kategori aidios, kekal itu hanya Allah. Si orang muda ini yang datang kepada Yesus, dia bertanya dan ingin mendapatkan hidup yang abadi. Aionios. Aionios ini masih ada dalam keterbatasan waktu, ada dalam batas ruang. Dan ini didapat itu hanya karena anugerah Allah. Sekalipun orang itu sudah mati, tetapi anugerah kebaikan Allah akan terus menyatakan kebaikan di tengah-tengah kehidupan dia. Walaupun hidup sesudah mati. Dan itulah juga saudara kalau kita melihat ayat yang begitu terkenal yang sering kali mungkin kita ingat, kita katakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Terjemahan Yohanes begitu. Dalam Alkitab LAI kita.
Tetapi juga saudara sama dengan apa yang diungkapkan di dalam Markus. Ternyata hidup yang kekal di dalam Yohanes itu juga dibunyikan kata aionios. Jadi bukan kekal, tetapi hidup abadi. Orang yang percaya kepada Allah memperoleh hidup yang abadi di dalam segala keterbatasan ruang dan waktu. Itu anugerah Allah. Kita kembali apa yang menjadi pertanyaan si orang kaya ini. Ketika datang bertelut kepada Yesus, dia minta kepada Yesus bagaimana caranya untuk mendapatkan hidup yang abadi. Dan kita lihat saudara, Yesus menjawab apa yang tertulis di dalam Taurat. Apa yang engkau ketahui segala perintah Allah yang ada di dalam Alkitab, di dalam Taurat mereka yang mereka pahami. Dalam ayat 19 Tuhan Yesus mengutip beberapa hukum di sana. Dan menariknya saudara, yang diungkapkan di dalam ayat yang ke-19 yang disampaikan kepada si orang yang datang kepada Yesus bertelut di hadapannya itu. Kalau kita melihat membandingkannya dengan 10 hukum Tuhan, maka kita bisa menemukan apa yang ada di dalam ayat 19 itu adalah hukum-hukum yang ada dalam hukum yang ke-5 sampai dengan hukum yang ke-10 dari hukum Taurat itu. Yaitu hukum yang mengatur relasi antara sesama manusia. Karena kalau kita membagi 10 hukum Tuhan, kita bisa membagi dalam 2 bagian. Bagian yang pertama, hukum yang pertama sampai dengan yang keempat mengatur hubungan atau relasi kita dengan Allah. Tetapi yang kelima sampai dengan yang ke-10 mengatur hubungan kita dengan sesama kita. Dan Yesus mengutip ketika dia berbicara dengan orang yang bertelut di hadapannya dan bertanya tentang hidup yang abadi, bagaimana memperolehnya. Yesus memaparkan hukum yang ke-5 sampai dengan yang ke-10 kepada si orang kaya yang bertanya itu. Rupanya saudara, Tuhan Yesus sudah melihat penyakit orang ini. Ketika orang ini mengatakan, sudah sejak muda saya melakukan hal itu. Tetapi Tuhan Yesus melihat lebih jauh di dalam diri orang muda ini. Orang muda ini benar memegang apa yang dikatakan di dalam hukum ke-5 sampai dengan yang ke-10. Tetapi itu di dalam bentuk ketaatan semata. Ketaatan kepada aturan-aturan yang mungkin dia pegang. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada orang ini, tinggal kurang satu saja. Sekarang jualah hartamu, lalu bagikan itu kepada orang-orang miskin. Maka si orang ini kemudian menjadi kecewa. Dia mundur. Saudara, dia pergi dengan sedih. Sebab dikatakan di dalam ayat yang ke-22 banyak hartanya. Jadi di dalam peristiwa ini kita melihat si orang kaya ini melakukan hukum itu hanya karena ketaatan akan peraturan. Memahami apa yang dikatakan di dalam hukum, tetapi belum tentu dia melakukan dengan penuh sukacita, dengan kesadaran akan apa yang seharusnya dia lakukan sebagai panggilan hidupnya. Dan oleh karena itu saudara, Tuhan Yesus kemudian menyampaikan satu kalimat yang mungkin juga menjadi sesuatu yang rada sulit untuk kita pahami secara logika. Melihat si orang muda itu yang akhirnya kecewa, dia dengan sedih meninggalkan Yesus. Lalu Yesus mengatakan, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan sorga. Alangkah sukarnya orang yang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Lebih mudah seekor unta untuk masuk ke dalam lubang jarum, katanya. Ya saudara, saya katakan sulit diterima dengan logika. Karena kalau kita memakai logika, memakai akal kita, bagaimana mungkin seekor unta bisa lewat sebuah lubang jarum? Terhadap kalimat ini memang ada banyak penafsiran.
Ada beberapa penafsiran yang mungkin kita bisa temukan dengan mudah. Salah satu penafsir itu mengatakan katanya, nampaknya ada salah pengejaan ketika menulis kalimat Yesus ini di dalam bahasa Yunani. Dalam Injil Markus ini, Yesus sebetulnya katanya mengejaknya, dia kata kamilos. Tetapi ditulis dengan kata kamelos. Kamilos itu artinya tali besar. Jadi menurut penafsir ini Yesus mau mengatakan alangkah mudahnya, lebih mudah memasukkan tali yang besar ke dalam lubang jarum. Sama-sama panjang, kayak tali, kayak benang, masuk ke dalam lubang jarum. Tetapi kalau kita berpikir secara logika juga, kalaupun itu tertulis kamilos, tali besar, juga tidak masuk akal. Bagaimana tali besar bisa lewat ke dalam lubang jarum? Penafsir yang lain mengatakan kamelos, unta itu, dia melewati lubang jarum. Dalam pemahaman lubang jarum itu adalah nama gerbang. Salah satu gerbang di kota Yerusalem yang difungsikan, yang dibuka ketika malam hari. Ketika gerbang utama ditutup karena lewat jam malam, maka orang yang keluar atau masuk dari kota atau ke kota Yerusalem harus melewati pintu yang kecil itu saja. Dan pintu itu kecil sehingga tidak mudah orang lewat, apalagi unta. Kalau unta harus lewat di situ, biasanya unta bawa barang-barang bawaan. Barang-barang bawaan itu harus dilepaskan dulu, baru unta itu dengan susah payah juga karena saking sempitnya, dia harus lewati pintu gerbang yang kecil itu. Ya, sebagian penafsir mengatakan itulah yang Tuhan Yesus katakan. Tapi kalau kita melihat, ya walaupun nampaknya bisa saja kalau unta lepasin semua beban lalu lewat pintu yang kecil bisa lewat juga walaupun susah payah. Nampaknya Yesus bukan juga bicara tentang itu. Ketika Yesus mengatakan alangkah sulitnya orang kaya masuk kerajaan sorga, kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Dia sedang berbicara tentang kasih karunia Allah, anugerah Allah yang Tuhan berikan kepada seseorang untuk mendapatkan keselamatan. Ketika ia bergantung bukan pada kekayaan, bukan kepada apa yang dia miliki, bukan kepada ketaatan akan hukum karena keterpaksaan, apalagi hanya karena pemahaman tentang Taurat atau hukum-hukum Allah. Tetapi itu semua hanya karena anugerah Allah. Walaupun tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tetapi di lain sisi saudara, dari orang-orang yang ingin mendapatkan hidup yang abadi, yang semuanya hanya karena anugerah Allah, kasih karunia Allah, dituntut juga satu perubahan hidup, satu pemulihan hidup untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Untuk menjadi pelaku-pelaku hukum Tuhan dengan penuh sukacita karena hidupnya ada di dalam kasih dan anugerah Allah. Maka harusnya sebagai ungkapan syukur atas kasih Allah yang dia terima, dia juga kemudian berbagi kasih dengan sesamanya. Jadi bicara tentang hidup abadi itu bukan tentang ketaatan kepada hukum karena merasa harus dan wajib. Tetapi di dalam kesukacitaan melakukan apa yang Tuhan perintahkan sebagai ungkapan syukur. Hidup abadi bukan dalam artian bagaimana memperoleh hidup itu, tetapi dalam artian bagaimana kita diminta untuk berbagi hidup dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Contohnya sangat jelas di dalam bacaan Injil tadi, saudara. Orang yang kaya tadi diminta untuk mendapatkan, untuk mengalami satu pemulihan.
Dia tidak hanya tahu hukum-hukum Tuhan, tetapi diminta juga untuk melakukannya. Untuk berbagi tentang apa yang dia punya kepada orang-orang lain yang memerlukan. Dan hal ini juga jelas di dalam bacaan pertama kita dalam Amos. Bagaimana Allah menegur umat pilihannya itu ketika di dalam kehidupan mereka. Ternyata mereka hanya mementingkan diri sendiri. Walaupun di dalam ibadah ritual mereka tetap jalan. Jadi saudara, kalau kita memperhatikan kehidupan umat pilihan Allah di zaman Amos, nampaknya iman yang mereka miliki, iman yang mereka jalani, atau spiritualitas yang mereka punya, itu spiritualitas yang sempal. Yang hanya separuh dijalankan tetapi separuhnya tidak dia lakukan. Kenapa saya katakan sempal? Separuh dilakukan, separuh tidak. Di zaman itu di tengah-tengah keadaan yang makmur, mereka mengalami pembebasan dari tekanan Syria. Syria yang semula menekan mereka, menjajah mereka, dikalahkan oleh Asyur. Lalu mereka mengalami perkembangan situasi sosial politik yang lebih baik. Sehingga ekonomi pun kemudian berkembang. Banyak orang yang kaya. Raja-raja di dalam keadaan yang aman itu juga hidup di dalam berkelimpahan. Mereka di dalam kehidupan kerohaniannya nampaknya menjalankan apa yang menjadi tuntutan dari Tuhan untuk beribadah. Tidak pernah mereka tinggalkan ibadah di Bait Allah. Tidak pernah mereka lupa untuk memberikan kurban bakaran, memberikan persembahan. Namun sayangnya saudara, di tengah-tengah hidup spiritualitas yang harusnya mereka nyatakan dalam hidup keseharian mereka, itu tidaklah nampak. Itulah sebabnya saya katakan sempal. Separuh dilakukan tetapi separuhnya tidak. Karena di dalam kenyataan hidup keseharian mereka, orang-orang kaya itu seringkali memeras orang-orang miskin. Bukan hanya tidak peduli. Para raja, para penguasa yang harusnya mempraktekkan keadilan. Tetapi keadilan itu bisa diputar balik hanya karena mereka yang bisa bayar, para penguasa. Demi keuntungan, demi kedudukan mereka. Dan oleh karena itu di dalam kitab Amos kita mendengar teguran yang begitu keras. Allah mengatakan, aku jijik dengan ibadahmu. Aku jijik dengan kurban-kurban bakaranmu. Karena mereka hanya mementingkan diri saja. Mengabaikan kepedulian. Mengabaikan keadilan yang harusnya terjadi di tengah-tengah kehidupan bersama mereka. Itulah sebabnya Allah merindukan bagi umatnya yang ingin mendapatkan anugerah kasih Allah itu, supaya di dalam hidup kita juga kita senantiasa mempraktekkan kasih kepada sesama. Dipulihkan dari keegoisan, hanya mementingkan diri sendiri. Diubah menjadi mengasihi, mau memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar dia. Hari ini kita juga diingatkan saudara, ketika kita memasuki bulan keluarga, biarlah kiranya kita juga mengalami satu pemulihan di dalam hidup keluarga. Menjadi orang-orang yang tidak hanya mementingkan kepentingan diri kita, ego diri kita. Tetapi bagaimana kita juga memperhatikan, mempraktekkan kasih, memberlakukan keadilan juga di dalam hidup keluarga. Dan hanya dengan inilah saudara, dengan anugerah Allah, dengan pemulihan hidup kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka kita akan mendapatkan hidup yang abadi yang Tuhan anugerahkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan biarlah kiranya kita sebagai pribadi lepas pribadi, juga di dalam keluarga kita
kita mendapatkan hidup yang dipulihkan, menjadi yang penuh kasih, berbagi kasih satu dengan yang lain, dimulai dari diri kita, dari keluarga kita, dengan cinta kasih yang terus kita nyatakan, kita praktekkan, sehingga cinta itu boleh terus bertumbuh di tengah-tengah kehidupan keluarga, bergereja, bahkan bermasyarakat kita. Dan jika nanti juga kita akan melakukan penyegaran janji nikah, biarlah kiranya kita juga diingatkan akan tekad kita untuk mengasihi pasangan hidup kita di dalam segala keadaan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita memasuki saat hening. aja. Aku nanti nggak ikut games ya, pulang duluan. Ya, kenapa? Nggak seru ah, nggak ada yang cempreng. Pantesan nggak jadi numpang mobil aku, ternyata mau pulang duluan. Tahu aja. Mau kemana sih, Kana? Mau ngajak anak-anak jalan ngopi sembari lihat sunset. Ih, emang kita tinggal di Bali? Ada sunset. Ih, dia mah enak ya, punya suami, selalu punya waktu buat keluarga. Ih, enggak juga kali, Kak. Si Papi baru setahun ini, Kak, bisa ada waktu untuk keluarga. Dulu, waktu baru nikah sih, Sabtu Minggu milik kami. Pas pindah ke tempat kantor baru, tanggung jawab lebih besar. Senin sampai Sabtu, itu dia milik kantor. Belum lagi, Kak, kalau dinas, Kak, bisa sampai 3-4 kali dalam sebulan. Rasanya membosankan sekali. Anak-anak sampai bilang kalau papinya itu punya kantor, bukan papi mereka. Ih, masa sih? Kok kayaknya kalian happy-happy aja? Kami tuh sebenarnya sering bertengkar loh tentang kerja dan prioritas. Aku tuh sebenarnya bisa loh ngajak anak-anak jalan, tapi buat apa gitu? Kan mereka butuh figur ayah. Terus kalau aku ngajak mereka doang, kan aku merasa aku nggak menghargai suamiku. Jadi aku kasih pengertian sama anak-anak. Lalu kami bangun komunikasi. Aku ingat janji pernikahan kami, di mana ada saling menghargai. Jadi itu tiap hari aku mau kami melihat janji pernikahan kami. Jadi aku print, Kak, itu kertas gede-gede, aku taruh di meja rias aku taruh di pintu kamar kami. Pokoknya, Kak, penuh perjuangan deh, Kak. Jadi tiap hari kalau lihat itu kita jadi teringat, dan puji syukur pelan-pelan berhasil sih. Papinya mulai memprioritaskan apa yang
yang harus diprioritaskan. Ternyata penuh usaha ya untuk memulihkan keluarga. Ya, perlu menahan ego masing-masing juga. Dan yang paling penting, kita perlu sekarang untuk nempel janji nikah di setiap tembok rumah. Dapur. Pagi. Kulkas. Betul nggak? Di gudang. Di gudang. Terus di Rak sepatu. atau di rak di mana? Di meja rias. Di meja rias. Di ruang kerja bisa juga, di mobil juga bisa, biar sambil nyetir tuh suami lihat terus. Ternyata kalian ngelakuin itu juga. Kagak, baru mau. Hei, percuma kalau ditempel di mana-mana, tapi lupa tempel di hati. Yang penting itu harus ditempel di hati supaya ingat selalu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dalam rangka bulan keluarga, pada ibadah kali ini kita diajak untuk menyegarkan janji pernikahan. Pernikahan Kristen sesuai dengan janji pernikahan kita dulu adalah ikrar janji seumur hidup, sampai maut memisahkan. Tidak hanya itu, dalam janji nikah itu kita mengatakan akan mengasihi dalam segala situasi. Dalam keadaan sakit ataupun sehat, susah ataupun senang, kaya ataupun miskin. Tetapi persoalan demi persoalan sering membuat kasih itu menguap dan janji itu mulai terlupakan. Hari ini kita, suami istri yang telah disatukan Tuhan, diajak untuk mengingat dan mengucapkan kembali janji nikah kita untuk menyegarkan ingatan kita. Untuk mengajak kita bersuka cita menjalani pernikahan kita sesuai dengan janji kita dahulu. Bapak dan Ibu pasangan suami istri di rumah, silakan berdiri berhadapan dan mengucapkan janji nikah. Diawali oleh para bapak atau suami dengan menyebutkan nama lengkap pasangannya dan janji seperti yang tertulis di dalam teks pada layar ibadah kita. Agnes Daci, di hadapan Allah dan jemaatnya saat ini, saya ingin mengingat dan menyegarkan janji pernikahan yang pernah saya ucapkan ketika menikahi engkau. Aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Edward Nainggolan, di hadapan Allah dan jemaatnya saat ini, saya ingin mengingat dan mendengarkan kembali janji pernikahan yang pernah saya ucapkan ketika menikahi engkau. Aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita.
Bapak Ibu, kekuatan janji pernikahan merupakan fondasi dari pernikahan Kristen yang diinginkan Allah. Janji pernikahan tidak hanya untuk diucapkan, namun dirasakan dan dialami dalam perjalanan pernikahan. Semoga momen ini dapat menyegarkan bahkan menghangatkan cinta kasih di antara Bapak dan Ibu jemaat sekalian. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami mengucap syukur atas segala rahmat dan kasih karunia-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur untuk keluarga yang terus ada di sisi kami, menemani dan menolong kami di dalam hari-hari yang kami jalani. Bapa yang Maha Kasih, sumber cinta kasih sejati, kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau telah mempertemukan kami dan menjadikan kami menjadi satu dalam ikatan perkawinan. Kami juga bersyukur atas perjalanan hidup perkawinan kami, Bapa. Perjalanan yang diwarnai dengan suka duka, kebahagiaan maupun penderitaan, terlebih berkat kesetiaan, sehingga kami bisa berpegang teguh dalam ikrar perkawinan. Jauhkan kami dari godaan yang bisa mengancam kehidupan rumah tangga kami, ya Bapa. Semoga dari waktu ke waktu hubungan kami semakin kuat. Kami juga bersyukur atas berkat-Mu, Bapa. Engkau percayakan anak-anak kepada kami. Bantulah agar kami bisa menjadi orang tua yang bertanggung jawab, orang tua yang bijaksana, serta orang tua yang bisa mengajarkan nilai-nilai kesetiaan-Mu, Bapa. Kami juga berdoa bagi keluarga lain yang saat ini
sedang menantikan kehadiran putra-putri mereka. Berilah kesabaran dalam diri mereka, dan Bapa dampingi mereka dalam menanti jawaban-Mu untuk doa-doa mereka. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang sudah tidak punya pasangan, karena Bapa memanggil pasangannya berpulang ke surga. Mereka yang mengemban tugas sebagai orang tua tunggal, kiranya Bapa menemani mereka sebagai ibu dan ayah sekaligus bagi anak-anak mereka. Bapa berkati anak-anak mereka agar mereka tetap berharap kepadamu dan tidak pernah merasa kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya. Bapa yang sungguh baik, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terkena PHK. Kiranya jauhkan dari kepanikan sehingga mereka dapat menata hati dan pikiran untuk dapat segera bangkit dan bersemangat kembali. Untuk anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, Bapa ajari mereka untuk tetap tekun dan berharap serta bersandar kepada Engkau saja. Bapa yang sungguh baik, pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit, maupun yang dirawat di rumah. Kiranya Bapa memberikan mereka semangat untuk segera pulih kembali. Berkati setiap upaya untuk kesembuhan dan pemulihan mereka, dan untuk keluarga yang menemani dan menjaga saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Bapa memberikan kesabaran dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, terkhusus untuk GKI Keranggan. Biarlah gerejamu terus bertumbuh dan bertambah kuat, di mana Bapa selalu mengingatkan kami betapa Bapa sangat mengasihi kami dan dunia ini. Tumbuhkan iman kami sebagaimana Engkau menumbuhkan gerejamu di seluruh dunia. Bapa berkati setiap para pelayan-Mu, para pendeta kami, para penatua, para aktivis di dalam kesehatan, dan kiranya semangat mereka untuk melayani-Mu tetap membara walau rintangan semakin berat di masa pandemi ini. Bapa yang sungguh baik, kiranya Bapa juga menolong kami di masa pandemi ini, di mana pemerintah sedang menggalakkan program vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Semoga program tersebut bisa berjalan dengan lancar dan negara kami bisa terbebas dari pandemi. Dan setiap warga negara Indonesia, kiranya kami dapat terus menjaga diri kami dan orang lain dengan menjalankan protokol kesehatan yang taat. Kiranya Bapa juga menolong juga pemerintah kami di dalam setiap program yang sudah dibuat ataupun yang direncanakan untuk mensejahterakan bangsa dan negara kami. Bapa menolong pemerintah kami memberikan hikmat kepada para pemimpin kami. Inilah doa permohonan kami ya Bapa. Dengarkanlah doa permohonan kami ya Bapa. Terjadilah seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang beribadah secara live streaming, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Jemaat dapat men-scan QR Code atau dapat mentransfer melalui rekening gereja yang tertera pada layar atau yang terdapat pada warta jemaat kita. Persembahan kita minggu ini akan didasari oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 12 ayat 33 sampai yang ke-34. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua,
suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur ya Bapa untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, penyertaan dan juga pemeliharaan-Mu hari lepas hari ya Bapa. Kami bersyukur untuk pekerjaan, untuk kesehatan, dan juga keluarga yang boleh hadir di tengah-tengah kami, di mana kami boleh saling mendukung, saling menyemangati, dan boleh saling melengkapi. Bapa, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu ya Bapa, pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau menolong kami, memberkati kami, dan juga menolong majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini ya Bapa. Biarlah persembahan ini boleh kami pergunakan sebaik-baiknya, dan hanya nama-Mu yang boleh dipermuliakan di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa. Hai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan sukacita kita menjalani hidup yang telah dipulihkan bersama dengan keluarga, dengan menunjukkan kasih dan keadilan yang indah di dalam Tuhan. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpinlah langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.
setiap kata dan karyaku. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku. Haleluya, amin. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.